Welcome to Total Politik, welcome to konten ngomong sendiri. Jumpa lagi bersama gue Budi Adiputro dan kali ini kita akan bicara mengenai sesuatu hal yang setiap tahunnya selalu diributkan, diperingati juga dengan kemarahan, dengan kesedihan, dengan penyesalan dan juga dengan ketakutan. Kalau kita bicara jelang-jelang akhir September atau di awal Oktober, Hari Kesaktian Pancasila itu memang menjadi satu hal yang menjadi topik yang banyak dibicarakan orang. Kalau di awal Oktober atau akhir September itu ya kan, selain musim hujan yang sudah mulai datang di Indonesia, jadi Anda semua harus siap payung atau jas hujan kalau yang suka naik Gojek ya. Nah, isu kebangkitan komunisme atau neo PKI itu selalu diletupkan atau diributkan jika kita bicara jelang akhir September atau awal-awal Oktober. Terutama awal Oktober ini kan nanti tanggal 5 ada Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau HUT TNI kalau yang kita sebut itu sekarang. Nah, kalau biasa ya yang jadi tradisi menjelang Lebaran itu kan ada takbiran ya, malam takbiran atau makan ketupat gitu ya. Nah ini jelang dan dalam rangkaian Hari Kesaktian Pancasila itu biasanya ada aksi-aksi yang reaktif yang dilakukan baik oleh aparat yang berseragam atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat yang masih menganggap bahwa komunisme ini suatu hal yang menakutkan dan akan segera bangkit dari kubur. Hehe, ngeri banget gak tuh? Biasanya itu razia-razia buku, razia-razia diskusi dan yang menyeramkan ya itu mereka itu merazia buku-buku yang mereka anggap berhubungan atau berbau komunis atau menggeruduk event-event yang berbau kiri. Nah itu udah banyak tuh. Bahkan ada penampilan misalnya ketika ada di Taman Ismail Marzuki ya ada apresiasi seni untuk korban 65 atau misalnya apresiasi soal Tan Malaka bahkan itu dianggap menjadi wujud neo PKI dan kebangkitan komunisme. Jadi digeruduk tuh oleh orang-orang yang menganggap itu menjadi wujud kebangkitan komunisme. Nah, razia-razia buku kita tahu menjadi bagian dari tradisi menjelang Hari Kesaktian Pancasila atau G30S PKI ya, atau G30S saya nggak mau sebut PKI karena belum tentu PKI yang melakukan ya, karena sejak reformasi G30S menjadi satu hal yang relevan tapi ditambahkan PKI boleh iya boleh enggak nih, jadi kamu seperti minum kopi aja mau pahit atau mau tambah gula gitu. Nah, yang lucu adalah dalam razia buku yang biasanya itu dilakukan oleh orang-orang gitu ya menjelang awal Oktober atau di akhir September itu razia-razia buku kiri komunisme itu apapun masih mereka razia gitu ya tanpa mereka tahu, tanpa mereka baca mungkin bukunya. Salah satunya buku Marxismenya Romo Mani Suseno. Romo Magnis itu punya buku mengenai Marxisme yang sebenarnya itu mengkritik gitu. Mengkritik ideologi Marxisme, pemikiran-pemikiran Marxisme gitu ya. Bahkan Romo Manis itu mengibaratkan Marxisme itu seperti fosil dan benda-benda museum. Jadi inilah semua tapi kena sabet, semua kena razia gitu ya. Bahkan waktu itu pernah beberapa tahun lalu ada yang pakai baju tulisannya PKI. PKI itu sebenarnya bukan Partai Komunis Indonesia tapi di bawahnya ditulis kecil gitu, pecinta kopi instan. Itu juga kena razia. Ada juga yang mengaku ke saya beberapa tahun lalu gitu ya, wah Mas nih kalau razia-razia kayak gini kita naik metro mini kalau mau berhenti nggak bisa tuh ngomong kiri 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 kiri. Nanti dituduh PKI atau dituduh komunis, jadi harus hati-hati. Termasuk kalau kita tahu ada sebuah pengembang di wilayah barat Jakarta yang namanya Pantai Indah Kapuk atau PIK. Kabarnya dulu dia mau sebutnya namanya Pantai Kapuk Indah, singkatannya PKI. Tapi karena mungkin ngeri ya dan strategi marketingnya pinter juga, akhirnya namanya PIK. Tapi nggak tahu ini bener atau enggak. Ini mungkin hanya sekedar joke atau sekedar mengolok-olok orang-orang yang terlalu
reaktif ya dan ketakutan akan komunisme. Ya kita bisa berdebat apakah komunisme itu bangkit atau enggak, apakah neokomunisme itu ada apa enggak, tapi ya tentu saja banyak literatur dan diskusi yang mengatakan bahwa komunisme udah bangkrut. Bahkan di Cina dan di Rusia sendiri ya komunisme atau sebenarnya kita bisa sebut dictatorship ya itu hanya ada di politik, tapi ketika kita bicara ekonomi ya kembali ke mekanisme pasar di mana kapitalisme itu berjaya, oligarki dan kartel ekonominya lebih paten di sana. Tapi itulah untungnya ini masa pandemi 2 tahun terakhir udah agak jarang ya dan nggak denger gua ada raja-raja lagi buku kiri karena memang banyak perpustakaan dan mungkin toko buku yang tutup juga karena susah gitu masa pandemi ya. Tapi yang tidak pernah berhenti memberikan warna di masa-masa ini adalah Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Seperti biasa Pak Gatot ini selalu punya ini ya momen untuk membangkitkan ketakutan bahwa PKI sudah bangkit, komunisme kembali muncul gitu ya. Kalau tahun ini kan kita tahu bersama yang mungkin sudah dibahas juga dan diulas sama Ari Putra bahwa ada tudingan dari Pak Gatot bahwa ada TNI sudah disusupi oleh PKI, makanya diorama-diorama patung-patung yang ada di markas Kostrad yang menggambarkan bagaimana peristiwa itu beberapa diambil oleh mantan Panglima Kostrad gitu ya, Ayah Nasution. Yaitu dianggap bahwa ya ini berarti TNI sudah disusupi oleh PKI. Agak lucu juga dan itu tentunya sudah dibantah dengan sangat mudah oleh Pangkostrat dan juga jajaran TNI termasuk mungkin nanti kita tunggu juga ya apakah sudah bicara atau belum ya mantan Pangkostrat yang mengambil propertinya itu. Kita nggak debat mengenai properti itu tapi kita melihat bagaimana Pak Gatot sendiri, Jenderal Gatot sendiri tetap menggelorakan isu lama yang sudah usang. Mungkin juga Anda masih ingat ya beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu Jenderal Gatot dalam sebuah acara dan ini kembali rame ya, menuduh bahwa aksi-aksi untuk mendesakralisasi momen G30 SPKI itu dilakukan oleh anasir-anasir PKI. Misalnya mengganti kurikulum, menghentikan kewajiban TV-TV untuk menayangkan film pengkhianatan G30 SPKI which is itu film propaganda dan juga upaya untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang Marxisme, Komunisme dan Leninisme itu adalah upaya dari neo PKI atau anasir-anasir PKI yang baru yang hadir di masa reformasi untuk mendelegitimasi G30S dan membangkitkan kembali PKI. Dijawab dengan sangat baik sebenarnya oleh Usman Hamid, Direktur Amnesty International yang membalikkan semua kekhawatiran dan ketakutan yang dibagikan, yang digelorakan oleh Jenderal Gatot itu. Bahwa yang pertama menurut Bang Usman bahwa yang menghentikan kewajiban TV-TV untuk memutar film G30S adalah anasir PKI atau PKI baru. Itu udah dijawab bukan. Karena ternyata Menteri Penerangan pada era Presiden Habibie, Letnan Jenderal TNI Yunus Yosvia yang merupakan seniornya Pak Gatot lah yang memutuskan untuk menghentikan kewajiban penayangan film ini di semua stasiun TV. Jadi mereview kembali sebenarnya dengan semangat reformasi dan semangat zaman untuk melihat kembali film propaganda ini. Dan ternyata memang keputusan Jenderal Yunus Yosvia untuk menghentikan kewajiban penayangan film G30 SPKI ini dilakukan setelah mendapatkan kabarnya mendapatkan telepon dari 2 mantan kepala staf angkatan udara yaitu Marsikal Laksamana Madya Udara Sri Mulyono Herlambang dan juga Saleh Basara. Mereka berdua protes karena dalam film pengkhianatan G30 SPKI yang menjadi materi propaganda Orde Baru itu posisi angkatan udara memang dianggap agak dirugikan lah. Karena dianggap menjadi kolaborator dari gerakan dan macam-macam lah. Menjadi bagian dari gerakan 30 September ini. Apalagi kalau kita lihat
mantan Menteri Panglima Angkatan Udara atau Kasau sekarang, Umar Dhani, waktu itu sempat dihukum seumur hidup dan menjadi bagian dari orang yang dianggap dan dipersalahkan, meskipun kita tahu persidangannya banyak yang menganggap persidangannya itu persidangan yang pura-pura. Itu yang pertama. Jadi yang menyuruh menghentikan pemutaran film itu adalah PKI, salah. Itu adalah Jenderal Yunus Yosvia, Menteri Penerangan, seniornya Pak Gatot, orang Kopassus. Yang kedua, yang meminta untuk mereview kembali buku-buku pelajaran yang menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI karena harus direview dan diulas dan dilihat teliti kembali, betul gak sejarah yang selama ini yang Nugroho Noto Susanto itu tuliskan itu betul gitu adanya. Nah itu juga yang menyuruh bukan Anasir PKI, itu adalah Profesor Yono Sudarsono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, yang kemudian mereview kembali dan menarik buku-buku yang dianggap menjadi bagian dari propaganda yang belum tentu benar. Apakah Jenderal Yunus dan Pak Yono itu PKI? Anasir komunis? Tentu tidak. Mereka orang-orang berpendidikan, orang-orang barat dan jauh dari ideologi komunis. Lalu upaya untuk menghentikan atau mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang ajaran komunisme, Leninisme dan juga Marxisme itu dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, seorang kiai, seorang ulama besar yang memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia selama bertahun-tahun, dan Gus Dur melakukan itu karena TAP MPRS itu bertentangan dengan konstitusi. TAP MPRS itu dipakai oleh banyak sekali orang, bahkan oleh rezim Orde Baru, untuk mendiskriminasi dan menghancurkan orang-orang yang dia anggap bersalah meskipun tidak terbukti bersalah. TAP MPRS itu harus dicabut karena melanggar konstitusi dan dipakai sebagai senjata untuk melakukan diskriminasi pada orang-orang yang mereka anggap bersalah meskipun sama sekali dan belum tentu mereka itu bersalah. Apakah Gus Dur PKI atau Gus Dur Anasir komunis? Ya tentu tidak. Gus Dur Kiai NU, anak pendiri NU, cucu pendiri NU. Jadi tuduhan-tuduhan kosong seperti itu dengan mudah dipatahkan, termasuk tadi TNI sudah disusupi komunisme. Jadi ya itulah, kalau pikir-pikir Pak Gatot kemana aja ya waktu jadi Panglima TNI, kalau memang dianggap TNI udah disusupi komunisme, Pak Gatot kemana? Oh iya benar, lupa. Pak Gatot mewajibkan waktu jadi Panglima TNI mewajibkan semua aparat Tentara Nasional Indonesia dan markas-markas TNI untuk menggelar nonton bersama pengkhianatan film pengkhianatan G30 SPKI. Meskipun Pak Gatot ketika lagi nonton bersama banyak tuh videonya ngantuk tidur. Ya nggak apa-apa lah, itu usaha Pak Gatot untuk tetap membuat dia relevan. Lalu ada juga misalnya tuduhan kita tahu di masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 1 ketika itu Menko Polhukamnya Pak Jenderal Luhut Panjaitan, waktu itu kita membuat namanya Simposium 65 yang menjadi ajang untuk berkumpulnya para korban dan keluarga korban 65, keluarga pahlawan revolusi dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Ini sebenarnya jadi forum, tujuannya sebenarnya forum rekonsiliasi, forum untuk mengklarifikasi satu sama lain yang menundukkan masalah di meja dan untuk mencari pembenaran dan kebenaran yang seadil-adilnya buat kita. Tentunya keadilan dan kebenaran sejarah. Nah, banyak orang-orang, ya ada yang kelompok tentara lama, ada yang kelompok Islam, sebagian kelompok Islam menganggap bahwa Simposium 65 ini adalah forum kebangkitan PKI. Dibikin oleh orang-orang PKI, neo-neo PKI, anak cucu PKI. Untuk kembali membuat komunisme itu relevan. Ya lucu. Kalau kita baca Simposium 65 ini didukung penuh oleh pemerintah. Jenderal Luhut menjadi pembina, membuka acara dan mengontrol betul jalannya acara sehingga ada rekonsiliasi dan kesimpulan-kesimpulan sejarah yang bisa mencerahkan yang hadir dalam forum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Simposium 65 ini ketuanya atau salah satu foundersnya adalah
Jenderal Agus Wijoyo, mantan gubernur Lemhana, sekarang duta besar. Jenderal Agus Wijoyo ini bukan sekedar tentara pemikir dan reformis di TNI, tapi Jenderal Agus Wijoyo ini adalah anak dari pahlawan revolusi, Jenderal Sutoyo Sumiardjo. Jadi gimana menganggap Jenderal Agus Wijoyo salah satu founder atau pelaksana dari Simposium 65 ini menjadi bagian dari neokomunisme? Nah itu gak masuk akal. Nah saya gak mau bilang kedunguan, tapi kependekan orang-orang atau kemarahan atau keributan orang-orang meributkan hal-hal yang menurut gua itu gak terlalu penting, yaitu menjadi warna kita dalam bulan September dan menjelang bulan Oktober. Selalu muter di situ-situ aja, ketakutan, razia buku dan lain-lain. Tapi ada beberapa makanya kenapa membuat gue berpikir bahwa memang G30S atau peristiwa 30 September atau 1 Oktober 65 itu belum final. Karena banyak sendiri penelitian-penelitian, kesaksian-kesaksian dan dokumen-dokumen yang menjelaskan bahwa ini bukan peristiwa tunggal. Paling tidak ada 5 penyebab atau 5 versi penyebab peristiwa G30S ini. Yang pertama tentu saja penyebab atau biang kerok dari G30S ini PKI. PKI ini sejarah yang dipercaya oleh Orde Baru, dan kitab sucinya dibuat oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh pada tahun 68 dengan buku berjudul Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia, yang menjadi pijakan penting film pengkhianatan G30S PKI garapan Arifin C. Nur tahun pertengahan 80-an. Dan kita tahu bahwa sejak ada kitab suci dan kepercayaan itu, apalagi kemudian muncul film pengkhianatan G30S PKI yang diputar setiap tahun sebagai alat propaganda, banyak yang percaya bahwa memang PKI yang menjadi dalang. Mungkin benar, mungkin juga kurang terlalu tepat. Banyak sekali dokumen yang menjelaskan hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama biang keroknya PKI. Yang kedua biang keroknya adalah sebenarnya konflik internal di Angkatan Darat. Nah, lewat jadi peristiwa G30S itu adalah hasil konflik internal aja di Angkatan Darat, nggak ada hubungannya sama pihak luar. Ini dikatakan sebenarnya lewat penelitian berjudul A Preliminary Analysis of October 1, 1965 atau yang biasa disebut dengan Cornell Paper. Cornell Paper ini karya mahasiswa-mahasiswa dari Cornell University di Amerika, dipimpin oleh Ben Anderson dan Ruth McPhee, penelitiannya yang menjelaskan bahwa sebenarnya peristiwa G30S itu merupakan puncak konflik Angkatan Darat antara faksi tengah pimpinan Ahmad Yani CS-nya ini tentu saja kalau kita lihat bisa komposisinya jenderal-jenderal yang tewas diculik dan terbunuh pada peristiwa 30 September 65 pimpinan Ahmad Yani, versus faksi kanan di Angkatan Darat pimpinan Nasution dan Soeharto. Nah, Nasution dan Soeharto ini ada dalam satu kubu, meskipun pada akhirnya Soeharto ternyata punya kubu sendiri dan berbeda dengan kubunya Nasution. Perbedaannya di mana sih antara faksi tengah dan faksi kanannya versi Cornell Paper ini di Angkatan Darat? Faksi tengah yang dipimpin Yani ini dua-duanya semua anti PKI. Nah, ini yang harus Anda perhatikan bahwa dua-duanya, dua faksi yang dianggap berkonflik ini dua-duanya anti PKI. Tapi faksi tengah itu dia loyal kepada Bung Karno. Meskipun tidak suka Bung Karno terlalu mengakomodasi PKI, tapi Yani dan Jenderal Yani dan rekan-rekannya itu sangat loyal pada Bung Karno. Bahkan Nasution menganggapnya Yani itu adalah seorang Soekarnois. Nah, sementara kelompok kanan Nasution dan Soeharto udah gak suka sama PKI juga, quote unquote agak anti kepada kepemimpinan Soekarno. Nah, jadi seperti itulah. Jadi peristiwa kemudian
akhirnya ada banyak sekali konspirasi yang menganggap bahwa peristiwa G30S ini sebagai dalih dari kelompok kanan untuk menyingkirkan kelompok tengah yang dituding Dewan Jenderal. Jadi karena waktu itu Bung Karno sudah sakit nih teman-teman. Udah sakit, kabarnya sudah tidak lama lagi gitu ya. Semakin parah penyakitnya, semakin kritis. Sehingga ada dua kelompok yang ada di bawah Bung Karno yang kemudian berpotensi untuk menggantikan Bung Karno jika terjadi apa-apa. Tentu saja PKI dengan kekuatan puluhan juta pendukung sebagai partai paling kuat waktu itu dan Angkatan Darat. Satu dan lainnya tentu saja bertentangan. Nah, untuk mempersiapkan penggantian Soekarno jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kelompok salah satu faksi yaitu faksi kanan di Angkatan Darat Nasution dan Soeharto ini yang kemudian menggulirkan isu Dewan Jenderal, yaitu menurut Cornell Paper ya. Dan Cornell Paper juga mengungkap banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa propaganda Orde Baru seperti pencongkelan, penyiksaan oleh Gerwani dan penyiksaan kepada jenderal-jenderal yang terbunuh di Lubang Buaya itu tidak benar. Dari hasil koroner dan pemeriksaan tidak menunjukkan bahwa mereka itu disiksa. Bahkan ada yang alat kelaminnya dipotong katanya, ada yang matanya dicungkil, itu sama sekali tidak benar. Itu menurut Cornell Paper yang dia ambil data-datanya dari banyak hasil pemeriksaan medis. Dan versi ketiga, biang keroknya adalah penyebabnya adalah Soekarno sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa Soekarno terlibat atau Soekarno yang sebenarnya mendalangi peristiwa G30S PKI ini. Nah, dalam bukunya misalnya Anthony Dick, judulnya Soekarno File yang sempat kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, menjelaskan bahwa Soekarno lah sebenarnya meminta Untung, Letkol Untung sebagai bagian dari resimen Cakrabirawa, pas pampresnya ya, untuk membereskan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Dan itu disaksikan oleh Jenderal Sabur. Katanya pada tanggal 4 Agustus 1965. Soekarno mengatakan kepada Untung untuk membereskan jenderal-jenderal yang tidak loyal. Dan kalau tidak salah ya, saya sempat baca bukunya Soekarno File ini, tapi tidak semua. Tapi ada satu part yang kalau tidak salah ya, setelah satu malam sebelum peristiwa G30 SPKI, Presiden Soekarno kalau tidak salah hadir di perhelatan Persatuan Insinyur kalau nggak salah, berpidato di sana, dan malamnya kalau tidak salah Jenderal Sabur, Brigjen Sabur atau Brigjen Suparjo ya, saya agak lupa ya, pokoknya menyerahkan satu kertas berisi nama-nama jenderal yang akan diculik atau ditangkap pada malam itu, dan kabarnya diberikan kepada Bung Karno oleh salah satu ajudan, saya lupa apakah Mangil atau Bambang Wijanarko, dan Bung Karno melihat, kemudian kertas itu dimasukkan ke kantongnya Bung Karno. Jadi Bung Karno menyuruh Untung pada tanggal 4 Agustus 65 dan kemudian mengetahui bahkan nama-nama jenderal-jenderal yang akan dibereskan sesuai dengan perintah Bung Karno. Ini versi ketiga. Itu dari Anthony Dick ya, meskipun banyak sekali kontroversi dan orang-orang yang membantah dan memperkarakan sebenarnya buku Soekarno File ini. Salah satunya sejarawan Asfi Marwan Adam. Versi keempat, CIA atau pihak barat. Nah, banyak yang mengungkapkan bahwa konsekuensi dari perang dingin dan kecenderungan Bung Karno yang semakin dekat dengan dunia kiri, Soviet, Cina, dan macam-macam lah ya. Maka tentu saja perilaku Bung Karno, perilaku politik Bung Karno ini sangat berbahaya bagi pihak barat ya, terutama Amerika. Karena jangan sampai Vietnam yang sudah hampir jatuh ke tangan komunis, kemudian jika Indonesia jatuh lagi ke tangan komunis dengan Bung Karno yang sangat sayang kepada PKI gitu ya, membuat Asia Tenggara menjadi ladang komunis atau wilayah yang merah, wilayah komunis. Nah, tentu saja hal ini yang membuat banyak sekali konspirasi untuk menjatuhkan Soekarno. Ya, dokumen-dokumen atau cerita-cerita atau
fakta-fakta yang mengungkapkan bahwa ternyata CIA terlibat dalam gerakan 30 September atau gerakan-gerakan lain lah yang berusaha untuk menjatuhkan Soekarno. Salah satu momentumnya gerakan 30 September ini. Dan yang menarik ada satu yang saya baca namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist ini sebuah dokumen telegram dari Duta Besar Inggris Sir Andrew Gilchrist kepada Kementerian Luar Negeri Inggris yang intinya mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Soekarno. Bahkan dokumen ini mengatakan bahwa tenang, Anda nggak perlu khawatir because we already have our local army friends. Artinya ya itu Inggris, Amerika berkolaborasi dengan our local army friends untuk menggulingkan Soekarno dengan konspirasi-konspirasi yang mungkin kita bisa simpulkan ya itulah G30S. Tapi lagi-lagi ini versi lain ya. Ada versi yang berikutnya juga. Siapa sih dalang biang keloknya? Ya Soeharto gitu. Karena banyak ya yang mengatakan bahwa Soeharto tahu, menyetujui dan ikut membantu gitu ya gerakan ini. Karena ada pengakuan dari Kolonel Latif di mana Soeharto sudah dilaporkan, sudah diberitahu tapi dia diam saja gitu ya. Tapi ada satu menurut saya yang saya mau highlight khusus ya tentang cerita ini adalah sebuah memoir, buku memoir yang ditulis oleh seorang penulis yang mewawancarai mantan Wakil Perdana Menteri Dr. Subandrio. Judulnya Kesaksianku tentang G30S.